Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ninggana. Saya dari kelas 2B CTB nomor absen 3. Nah, di sini saya ingin mempraktikumkan materi kontrol motor stepper. Nah, jadi motor stepper itu adalah salah satu jenis motor yang bekerja dengan menggunakan pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis discrete. Nah, gerakan motor stepper ini berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke motor. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper memerlukan pengendalian motor yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, motor stepper ini memiliki prinsip kerja yang hampir mirip dengan motor DC. Jadi, di mana untuk menghasilkan medan magnet pada motor perlu adanya tegangan masuk. Nah, untuk komponennya sendiri di sini kita butuh potentiometer yang dihubungkan dengan VCC dan juga ground, kemudian dihubungkan juga dengan Arduino Uno. Nah, untuk Arduino Uno-nya dihubungkan dengan ULN 2003A, yang mana pada pin nomor 1B ULN 2003A dihubungkan dengan pin nomor 11 Arduino. Untuk 2B-nya dihubungkan dengan nomor 10, untuk 3B-nya dihubungkan pada pin nomor 9, dan untuk 4B-nya dihubungkan pada pin nomor 8. Nah, kemudian ULN 2003A ini dihubungkan dengan motor steppernya. Nah, kemudian setelah dihubungkan, jangan lupa untuk menambahkan VCC pada bagian atas seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut pada program Arduino-nya. Nah, ini merupakan program Arduino-nya. Pertama, include stepper H. Ini merupakan library yang digunakan untuk program saat ini. Nah, kemudian setelah dituliskan library, diikuti dengan penulisan inisialisasi jumlah step yang digunakan untuk sekali putar, itu 200. Kemudian untuk stepper my stepper, steps per revolution 8, 9, 10, 11. Ini merupakan kode inisialisasi dari library stepper yang diletakkan pada pin 8, 9, 10, dan 11 pada Arduino. Kemudian void setup dan void loop. Void loop integer sensor reading sama dengan analog read A0. Nah, sensor reading ini digunakan untuk membaca data analog dari potentiometer. Kemudian pada analog tersebut akan diubah dalam rentang 0 sampai 100 pada motor speed. Nah, ini motor speed pada rentang 0 sampai 100. Kemudian di sini ada program jika if motor speed lebih besar dari 0, my stepper set speed motor speed my stepper speed motor step per revolution dibagi 1000. Maksudnya setelah hasil pembacaan motor potentiometer diubah dalam rentang 0 sampai 100, selanjutnya akan digunakan untuk memberikan input ke motor stepper sehingga kecepatan dari motor stepper dapat diatur menggunakan potentiometer. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba lakukan verifikasi. Masukkan pada Arduino, lalu jalankan. Nah, ini untuk pada potentiometer 0%, maka si motor steppernya ini nggak bergerak. Kemudian coba kita tambah. Nah, ini saya tambah menjadi 2%, dia jadi bergerak
kemudian saya tambah lagi. Saat saya tambah lagi, gerakannya makin cepat. Ini 3%, kemudian saya tambah lagi. Semakin saya tambah, semakin cepat gerakannya. Ini jadi 4%. Kemudian saya tambah lagi. Nah, semakin besar potensiometer yang kita atur, maka kecepatan dari motor steppernya ini jadi semakin cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wilana. Saya dari kelas 2 PJTD nomor absen 3. Nah, di sini saya ingin mempraktikumkan materi berikutnya, yaitu kontrol motor DC. Jadi motor DC itu merupakan motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Nah, untuk melakukan simulasinya, komponen yang kita butuhkan yang pertama ada potensiometer yang dihubungkan dengan VCC dan ground di sini, kemudian dihubungkan dengan pin Arduino nomor A0. Kemudian ada juga Arduino yang sudah dihubungkan dengan resistor dengan hambatan 220 ohm. Kemudian di sini ada TIP 122. Dilanjutkan ada juga di sini dioda. Kemudian ada juga di sini motor DC itu sendiri. Nah, untuk cara kerjanya, mari kita lanjut pada programnya. Ini merupakan program Arduino-nya. Jadi di sini pertama ketikkan float pin sama dengan 0. Ini merupakan input analog dari potensiometer yang diletakkan pada pin 0 Arduino. Sedangkan untuk float transistor pin sampai dengan 9 ini merupakan pin output ke transistor yang diletakkan di pin nomor 9. Kemudian ada port value, ini terletak pada pin nomor 0. Selanjutnya ada void setup, pin mode transistor pin output. Nah, untuk void loop-nya sendiri di sini tertulis port value sama dengan analog read port pin. Fungsi analog read sendiri pada port value digunakan untuk membaca nilai input analog potentiometer dengan resolusi 10 bit. Kemudian berikutnya di sini ada analog write, nah transistor pin, port value. Nah, di sini fungsinya analog read itu berfungsi untuk memberikan nilai analog PWM pada output di pin 9 atau pin transistor. Mari kita verifikasi programnya. Setelah diverifikasi, seperti biasa, cari yang ada tulisan efek di belakang. Nah, ini. Copy, kemudian masuk pada Proteus, masukkan pada program file, jalankan program. Nah, di sini pada saat potensiometernya di set 0%, maka di sini DC-nya tidak bergerak, mutar pada DC. Kemudian saat saya tambah, dia akan perlahan-lahan mulai bergerak. Nah, ini seperti ini. Jadi ini saya tambah menjadi 3%, dia mulai bergerak. Kemudian saya tambah lagi. Jadi potensiometer ini sangat berpengaruh terhadap gerakan dari motor DC. Ini saya tambah, jadi dia gerakannya itu semakin cepat.
Kemudian saya kurangi jadi 0%. Nah, ini kan saya langsung kurangi 0%. Jadi kesimpulannya itu dia itu gerakannya itu memperlambatnya itu perlahan, jadi nggak langsung berhenti. Dia secara perlahan semakin melambat. Dan untuk naiknya juga waktu saya tambah, kecepatannya itu naik secara berkala, nggak langsung cepat. Jadi saya tambah, dia kan bergerak secara berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.